Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Delendra Desramadini, NIM 18231007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang berjudul Pengembangan Instrumen Tes Keterampilan Berpikir Kritis Siswa dengan Pendekatan Sosio-Saintifik Isu SMP kelas 7 pada materi Tata Surya dan Pengamatannya. Dosen pengampun mata kuliah Metodologi Penelitian Dr. Febrianto MPD. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pokok pembahasannya yaitu Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Landasan Teori, Bab 3 Metodologi Penelitian. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang Bab 1. Pada Bab 1 terdapat latar belakang. Latar belakang dari permasalahan ini adalah perkembangan teknologi telah memasuki abad ke-21, sehingga membuat kita harus mengaktualisasikan diri, terutama dalam dunia pendidikan. Tuntutan abad 21 mengharuskan siswa untuk menguasai keterampilan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis dikembangkan dalam proses pembelajaran, dan kemampuan siswa diuji dalam pembentukan karakter dan berpikir kritis. Hal tersebut harus dipenuhi dalam abad 21. Permasalahan yang terjadi adalah masih rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Enam Lingkung. Data tersebut diketahui dari hasil wawancara dan observasi kolokasi di SMP Negeri 2 Enam Lingkung. Dalam mengembangkan tingkat keberhasilan berpikir kritis siswa, diperlukan suatu alat evaluasi yang dapat mengukur kemampuan tersebut. Dari hasil pengamatan observasi tadi yang telah saya lakukan, pada SMP Negeri 2 Enam Lingkung belum pernah dilakukan penelitian mengenai cara mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Guru di sekolah hanya memberikan penilaian berdasarkan hasil ujian siswa. Sehingga diperlukannya pengembangan sebuah instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan sosio-saintifik isu SMP kelas 7 pada materi Tata Surya dan Pengamatannya. Hal itu dilakukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa yang mana dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya dan memudahkan guru dalam menilai keterampilan berpikir kritis siswa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasi, yaitu yang pertama, pembelajaran IPA di kelas 7 SMP pada materi Tata Surya belum pernah menerapkan pembelajaran berpikir kritis. Yang kedua, masih rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, tuntutan abad 21 yang mengharuskan siswa menguasai berbagai macam keterampilan, salah satunya kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, kurangnya upaya guru dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kelima, belum tersedianya alat untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti melakukan pembatasan masalah. Yang pertama, peneliti hanya fokus kepada pendekatan sosio-saintifik isu. Yang kedua, indikator berpikir kritis yang digunakan adalah menurut Ernest RH. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan pada materi kelas 7 SMP materi Tata Surya. Rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan sosio-saintifik isu pada materi Tata Surya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
alat ukur keterampilan berpikir kritis siswa dengan mengembangkan instrumen tes dengan pendekatan sosio-saintifik isu pada materi tata surya. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama, akan tetapi menggunakan metode dan teknik analisa yang berbeda dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan praktek secara langsung sebagai bekal untuk menjadi calon tenaga pendidik IPA. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan menjadikan peserta didik untuk lebih bersemangat dan kreatif dalam belajar, serta meningkatkan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Bagi pendidik, penelitian ini dapat memberikan alternatif dalam melaksanakan penilaian untuk peserta didik, yang kemudian diharapkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan untuk meringankan kerja guru dalam melaksanakan penilaian kepada siswa yang bermanfaat dalam pembelajaran IPA untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat SMP. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bab 2, yaitu landasan teori. Pertama, saya akan membahas tentang konsep instrumen tes. Instrumen adalah seperangkat tes yang digunakan untuk sarana penelitian untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan. Keberhasilan suatu penelitian dapat dilihat dari instrumen yang digunakan, karena instrumen harus dilakukan dan dirancang sebaik mungkin untuk menghasilkan data empiris sebagaimana adanya dalam pengumpulan data penelitian. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2016 nomor 23 tentang standar penilaian pendidikan bahwa penilaian digunakan untuk memantau perkembangan hasil belajar siswa dan mengevaluasi proses pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut, maka di dalam pelaksanaan penilaian, tujuan instruksional dalam pelaksanaan penilaian berjalan secara sistematis. Kemampuan seseorang dapat dilihat dari hasil tes yang telah dilakukannya. Selain itu, tes dapat mengukur pengetahuan, keterampilan, sikap, intelijensi, bakat, kemampuan lain yang dapat dimiliki oleh individu maupun kelompok. Dapat disimpulkan bahwa instrumen adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur sesuatu yang ingin diamati. Salah satu instrumen yang dapat kita gunakan adalah tes. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis tes. Menurut Aristia, tes dapat digunakan untuk meningkatkan hasil dalam pembelajaran. Teknik tes ada dua macam, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan teknik non-tes dilakukan untuk menilai sikap, kepribadian peserta didik, dan tingkah laku peserta didik selama dalam proses pembelajaran di kelas. Menurut Nursalam, tes dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan bentuk jawaban peserta didik, yaitu tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan. Tes yang berbentuk jawaban dalam tulisan merupakan tes tertulis. Peserta didik menuliskan jawabannya pada lembar jawaban. Tes tertulis dibagi menjadi 2, yaitu tes esai dan objektif. Menurut Rizkia, tes digolongkan menjadi 5 golongan, yaitu menurut sifatnya, pertama ada tes verbal. Tes verbal adalah tes yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tesnya. Tes verbal terdiri dari tes lisan dan tes tulis. Yang kedua yaitu ada tes non-verbal.
Tes nonverbal adalah tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes, tetapi menggunakan gambar, memberikan tugas, dan sebagainya. Menurut tujuannya, tes terdiri dari yang pertama itu adalah tes bakat. Tes bakat adalah tes yang digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang. Tes bakat biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar yang bersifat potensial. Yang kedua adalah tes intelijensi. Tes intelijensi adalah tes yang dilakukan dengan tujuan mengungkapkan atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Yang ketiga yaitu ada tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui prestasi seseorang murid dari mata pelajaran yang telah diberikan. Yang keempat, itu ada tes diagnostik. Adalah tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi murid. Yang kelima adalah tes sikap, adalah tes untuk mengetahui sikap murid terhadap sesuatu. Berdasarkan bentuk soalnya, tes digolongkan menjadi tes uraian dan tes objektif. Kemampuan berpikir kritis seseorang dapat dilihat dari bagaimana seseorang dapat menghadapi suatu masalah. Kegiatan berpikir kritis memungkinkan seseorang untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang menggunakan pemikiran yang cerdas, maka dia memiliki tingkat intelektual yang tinggi sehingga mampu untuk berpikir kritis. Indikator berpikir kritis yang saya gunakan adalah indikator berpikir kritis menurut Ennis. Berdasarkan indikator menurut Ennis, indikator berpikir kritis dapat digolongkan ke dalam 5 kelompok aspek keterampilan. Yang pertama, memberikan penjelasan sederhana. Indikatornya yaitu memfokuskan pertanyaan. Subindikator, mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan. Mengidentifikasi atau merumuskan kriteria untuk mempertimbangkan kemungkinan jawaban. Yang ketiga, menjaga kondisi berpikir. Selanjutnya ada menganalisis argumen. Dalam menganalisis argumen, kita dapat mengidentifikasi kesimpulan, mengidentifikasi kalimat-kalimat pertanyaan, mengidentifikasi kalimat-kalimat bukan pertanyaan. Aspek kedua yaitu membangun keterampilan dasar. Indikatornya yaitu mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak. Subindikator, mempertimbangkan keahlian, mempertimbangkan kemenarikan konflik. Aspek ketiga yaitu menyimpulkan. Indikatornya adalah mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi. Subindikatornya, siklus logika Euler, mengkondisikan logika, menyatakan tafsiran. Aspek keempat yaitu memberikan penjelasan lanjut. Indikatornya yaitu mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan suatu definisi. Subindikatornya membuat bentuk definisi dan strategi membuat definisi. Aspek kelima, mengatur strategi dan taktik. Indikatornya menentukan suatu tindakan. Subindikatornya mengungkapkan masalah, merumuskan solusi dan alternatif. Pendekatan sosio-scientific isu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Karena melalui pendekatan ini, peserta didik dapat leluasa mengkonstruksikan pengetahuannya secara mandiri yang difasilitasi oleh guru. Isu yang mengglobal yang terjadi dapat menjadi permasalahan pada saat ini, yang merupakan
Cara pendekatan sosio-saintifik isu. Pendekatan sosio-saintifik isu mengharuskan peserta didik untuk terlibat dalam diskusi, dialog, debat, agar mengasah kemampuan ilmiah peserta didik. Permasalahan yang bisa diangkat adalah masalah yang lagi hangat atau kontroversial yang berhubungan dengan fenomena alam, moral, etika, dan juga melibatkan tingkat penalaran. Isu yang dibahas dapat berupa isu lokal maupun global yang berkaitan dengan fenomena kehidupan manusia dan kehidupan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan mengenai sosio-saintifik isu, dapat dijelaskan bahwa sosio-saintifik isu merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang mengorientasikan pembelajaran pada konteks sains dan hubungannya dengan kehidupan sosial, yang menggunakan isu-isu yang ada di masyarakat yang berdampak pada nilai dan moral siswa. Sosio-saintifik isu memuat isu krusial yang berkaitan dengan sains secara konseptual. Di samping itu, sosio-saintifik isu menghadapkan siswa pada setiap situasi konflik yang ada di dalam kehidupannya. Sehingga saya menggunakan sosio-saintifik isu dalam mengembangkan penelitian saya. Ada beberapa tahapan pembelajaran sosio-saintifik isu. Yang pertama, subject matter knowledge, yaitu tentang pada tahapan ini, pengetahuan awal diharapkan pada memahami konsep dasar dan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, informant reasoning, yaitu pada tahap ini siswa dituntut agar dapat menalar atau memahami materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, decision making, atau pada tahapan ini pembelajaran lebih ditekankan pada pelaksanaan kerja kelompok. Selanjutnya, karakter and reflective judgment, yaitu pada tahap ini penilaian karakter selama tahapan pembelajaran berlangsung akan terlihat setiap karakter siswa dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, argumentation. Pada tahapan ini, proses pembelajaran lebih banyak diisi dengan adu argumen atau pendapat dari setiap siswa. Selanjutnya, moral reasoning. Pada tahapan ini, lebih menekankan pada pembelajaran moral kepada siswa. Selanjutnya, life experience, yaitu tahapan terakhir dari pembelajaran sosio-saintifik isu. Jadi kegiatan pembelajaran diarahkan kepada kehidupan sehari-hari peserta didik. Pada penelitian saya pada saat ini, saya menggunakan materi tata surya sebagai pengamatannya. Berdasarkan Permendikbud, kompetensi inti dan kompetensi dasar pada tahun 2016, kompetensi inti memiliki kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dan untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing suatu pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Pada kurikulum 2013, peserta didik harus memenuhi kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai syarat untuk memenuhi kompetensi dalam pembelajaran. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dan dasar pendidikan menengah. Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu materi tata surya yang disesuaikan dengan kurikulum 2013. Hasil penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian dari Darmawati dengan judul penelitian pengembangan instrumen tes untuk mengukur kemampuan berpikir kritis tingkat tinggi pada mata pelajaran matematika di SMP Negeri 17 Makassar. Hasilnya menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh pada uji validasi
isi soal dinyatakan valid dan hasil uji coba reliabilitasnya dikategorikan sangat tinggi atau reliable. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen tes kemampuan berpikir tingkat tinggi di SMP Negeri 17 Makassar dengan kualitas yang cukup. Dari hasil penelitian ini disarankan bahwa hendaknya para guru membiasakan menggunakan soal-soal yang mengasah kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian yang relevan, maka peneliti merencanakan kerangka berpikir yang dapat dilihat pada slide yang telah ditampilkan. Instrumen tes yang digunakan belum sesuai dengan kebutuhan guru. Siswa merasa perlu diberikan penguatan berupa soal-soal yang dapat meningkatkan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, soal-soal yang digunakan untuk mengevaluasi siswa belum mengaitkan dengan permasalahan dan fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam permasalahan tersebut, segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan ini akan mengandung socio-scientific issue. Maka, nilai-nilai yang telah tertanam melalui kegiatan pembelajaran akan dapat memberikan pikiran yang baik. Siswa yang belajar akan mengalami perubahan baik dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilainya. Sehingga dihasilkan kemampuan berpikir kritis yang dapat meningkatkan penilaian berpikir siswa. Dari kerangka berpikir tersebut, maka terciptalah pengembangan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan pendekatan socio-scientific issue SMP kelas 7 pada materi tata surya dan pengamatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengembangkan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa dengan menggunakan pendekatan socio-scientific issue pada materi tata surya dan pengamatannya. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 2 Enam Lingkung. Waktu penelitiannya semester genap pada tahun ajaran 2020-2021. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau yang disebut dengan Research and Development atau R&D, yang difokuskan pada kemampuan berpikir kritis siswa pada materi tata surya dan pengamatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan R&D karena untuk menghasilkan suatu produk yang berupa instrumen tes yang dapat mengukur kemampuan berpikir peserta didik serta menguji validitas dan reliabilitas instrumen tes yang dikembangkan. Modal pengembangan yang digunakan adalah TV Formative Research Treasure. Penelitian ini melalui 4 tahap, yaitu tahap expert review, one-to-one, small group, and field test. Berikut adalah desain pengembangan instrumen tes dengan uji coba terbatas yang dapat dilihat pada slide yang telah ditayangkan. Subjek uji coba yang digunakan pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 tahun ajaran 2020-2021 SMP Negeri 2 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, dan guru IPA terpadu di SMP Negeri 2 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman. Teknik pengumpulan data yang akan saya lakukan adalah yang pertama wawancara. Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Yang kedua yaitu ada angket peserta didik. Angket sebagai alat penilaian yang digunakan untuk mengetahui pendapat, aspirasi, harapan, prestasi, dan keinginan
Pada penelitian ini, angket peserta didik digunakan sebagai latar belakang yang mendasari untuk dilakukan pengembangan dan mengenai evaluasi formatif. Yang ketiga ada lembar validasi ahli. Lembar validasi ahli digunakan validator untuk memvalidasi konteks, konstruk, dan kesesuaian bahasa pada instrumen tes yang dikembangkan. Lembar validasi ahli menjadi acuan sebagai bahan revisi instrumen tes tersebut. Selanjutnya itu ada tes. Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara-cara tertentu. Tes yang digunakan berupa soal-soal keterampilan berpikir kritis pada konsep tata surya yang mengacu pada indikator berpikir kritis menurut Ernest R. Yang terakhir ada angket respon peserta didik. Angket respon yang digunakan untuk mengetahui respon peserta didik setelah melakukan keterampilan berpikir kritis. Dalam mengembangkan instrumen tes keterampilan berpikir kritis siswa, diperlukan uji validitas untuk mengetahui atau menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguh-sungguhnya. Untuk mengukur keterampilan berpikir kritis peserta didik, dilakukan validitas isi oleh pakar pendidikan. Dalam penelitian ini, dilakukan uji validitas menggunakan program ANATES. Penentuan kriteria nilai validitas yang diperoleh dapat dilihat menggunakan kriteria yang ada pada tabel. Selanjutnya, kita dapat melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah alat ukur dalam penelitian yang memiliki keterpercayaan, keterlandalan, keajegan, dan ketetapan untuk menilai apa yang dinilai. Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan program ANATES. Dalam penentu kriteria reliabilitas instrumen dapat dilihat pada tabel. Baiklah, itulah hasil presentasi proposal penelitian saya dengan judul Pengembangan Instrumen Tes Keterampilan Berpikir Kritis Siswa dengan Pendekatan Sosio-Saintifik ISU SMP kelas 7 pada materi tata surya dan pengamatannya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.